Di akhir tahun itu memang ada kenaikan penjualan mobil gitu ya, tiba-tiba melonjak dan itu disumbang oleh kendaraan listrik. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi juga untuk penjualan mobil bekas, Mang, dari mobil listrik ini. Jadi untuk segmentasi kelas mobil kelas C ya, atau segmentasi mobil mewah itu mereka memang harganya cenderung turun. Nah, dengan masuknya mobil listrik yang baru ini sebenarnya membuat minat orang untuk beli mobil baru listrik lebih besar, atau dengan tadi lu bilang daya beli tertekan akhirnya tetap ke mobil bekas? Ada nggak perbandingan datanya? Jangan lupa juga bahwa ada kebijakan dari pemerintah untuk biaya balik nama mobil bekas itu tidak ada tarifnya atau ya gratis gitu. Jadi itu yang bikin orang juga lebih memilih untuk beli mobil bekas. Kira-kira 150 triliun tambahan beban anggaran ini di APBN kita kalau misalnya dari mana subsidi uangnya? dari mana? Mungkin harus ada program yang di stop dulu lah ya. Program-program yang menghambur-hamburkan uang. Ya mungkin penonton juga udah tahu lah. Baik lagi dijelasin dong bersama gua Mamang Cesar. Gue Praga Utama. Handri Vanda Putra. Buat kalian yang pengen dukung jurnalisme berkualitas ala Tempo, silakan langganan Tempo Plus. Ingat, jangan baca yang bajakan ya, karena di situ ada hak ciptanya. Oke. Apa yang mau kita jelasin hari ini nih? Ya, ini soal setelah kita kemarin ya, dar-der-dor ngebahas banyak isu berat lah ya. Dari mulai bursa, terus kemudian kemarin perjanjian dagang dengan Amerika. Kita sekarang masuk lagi ke dalam negeri nih, sektor industri yang lagi juga jadi sorotan, yaitu sektor otomotif. Karena kan tahun lalu penjualan mobil ini kan anjlok ya, dibanding 2024 itu 7%. Nah, ini kita pengen gali, apa sih sebenarnya penyebab penjualan mobil ini anjlok, dan bagaimana tren pergeseran pasarnya lah. Nah, ya memang gue sejak beberapa bulan lalu ya, kita kan udah sempat nulis beberapa kali, Revan nulis soal otomotif. Akhir tahun kemarin juga kita nyari tahu soal otomotif juga, mobil nasional, gitu ya. Mobil nasional, mobil listrik gitu ya. Nah, ini apa yang beda gak? Memang kalau gue ngobrol dengan teman-teman di Gaikindo ya, Asosiasi Industri Otomotif, kan menurut mereka memang ada penurunan penjualan, baik di segmen yang baru, dan memang ini kebanyakan katanya kan tergerus oleh EV. Betul. Tapi ternyata secara umum ketika dilihat kan penjualan mobil memang belum mencapai target gitu ya Gak. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, di akhir tahun itu kan Gaikindo target awalnya penjual mobil secara nasional itu 1 juta unit, tapi nggak tercapai kan. Jadinya mereka revisi sampai sekitar 800.000 unit lah. Dan memang realisasinya segitu. Di akhir tahun itu memang ada kenaikan penjualan mobil gitu ya, tiba-tiba melonjak, dan itu disumbang oleh kendaraan EV, listrik. ya. Nah, penyebabnya sebenarnya berkaitan dengan liputan-liputan kita soal insentif mobil listrik yang akan di-stop oleh pemerintah. Dan sebetulnya sampai sekarang belum jelas ya kelanjutannya, apakah insentif ini bakal lanjut atau enggak. Insentifnya kan berupa tanggungan PPNBM ya. Jadi orang beli mobil listrik itu pajaknya ditanggung pemerintah. Nah, memang sejak November itu udah ada tanda-tanda lah, pemerintah udah bilang kayaknya kita nggak akan lanjut nih gitu. Secara fiskal nggak ada lah ya kemampuan untuk menanggung PPNBM. Nah, tapi kemudian pengusaha-pengusaha otomotif ini kan terus ngelobi ya lewat Kementerian Perindustrian untuk tetap diberikan lah si insentif ini. Kemudian, terutama untuk CKD ya, untuk yang impor langsung kan. Impor langsung, terus dirakit di dalam negeri gitu ya. Cuman kan pemerintah beralasan, ya ini memang untuk melindungi industri dalam negeri yang sudah bikin pabrik lah ya, perakitan di sini gitu. Cuman tetap karena orang udah kebiasa beli mobil dengan harga murah, karena tadi ya PPNBM-nya ditanggung. Ketika ada informasi atau wacana bahwa si PPNBM ini tidak lagi ditanggung, orang mulai mulai khawatir nih, jangan-jangan tahun depan harganya bakal lebih mahal gitu ya. Tahun ini maksudnya ya? Tahun ini maksudnya, waktu itu kan 2025. Nah, akhirnya setelah ada isu itu, memang di November dan Desember itu penjualan mobil listrik agak naik tuh. Mungkin itu orang-orang yang memang, ya udah deh gue beli sekarang ketimbang nunggu keputusan gitu ya. Nah, di sisi lain orang-orang yang sebetulnya juga butuh mobil gitu, tapi mereka nggak mampu beli mobil baru, mobil konvensional ya, bukan mobil listrik gitu, karena harganya ini udah di atas kemampuan masyarakat secara umum gitu. Ya, paling murah itu di bawah berapa tuh? Waktu itu 200 juta. 200 juta lah itu untuk yang baru ya, sebagian tipe itu. Dan memang kenaikannya itu melebihi dari kenaikan gaji dari para
warga ya di sini. Jadi, nah di akhir tahun itu juga terjadi pergeseran atau shifting lah ya. Penjualan mobil bekas juga ikut naik tuh gitu. Ya. Dan itu di beberapa bursa terlihat lah ya. Nanti gue cerita. Nah intinya adalah bahwa di akhir tahun 2025 sampai ke awal 2026 ini tren penjualan mobil ini memang bergeser gitu ya. Dari tadinya penjualan mobil baru, terus penjualan mobil bekas gitu, sama mobil listrik di akhir tahun yang memang agak naik gitu. Dan ini bukan fenomena 1 tahun terakhir ya, dalam mungkin 3 tahun terakhir emang penjualan mobil secara keseluruhan ya itu menurun ya kan. Dulu tahun 2023 itu sempat menembus 1 juta unit tuh wholesale ya dari pabrikan ke dealer. Sementara di akhir tahun lalu ya cuma 800.000 unit. Sementara kalau di tingkat retailnya dia sampai 830.000 unit. Nah kalau kita dengar dari para pelaku pasar memang ya salah satunya benar tadi tergerus oleh pasar mobil EV yang 2024 tuh dia cuman ya sekitar 5% lah dari total penjualan. 2025 dia sudah sampai 11,6%. Jadi memang dia naik terus karena salah satunya insentif tadi terutama di akhir tahun ya. Dan ya karena tadi yang dibilang karena harga mobil baru itu naik terus, ya akhirnya orang-orang lari ke mobil bekas kan pada akhirnya. Ini pernah kita tulis, jadi di pertengahan tahun lalu itu gejala penurunan penjualan tuh udah kerasa di segmen yang justru marketnya banyak Apa tuh gak? mobil murah ya, LCGC ya. Ya itu kan harganya tuh di bawah 200 lah ya. Nah ketika 2025 banyak pabrikan yang mengeluarkan model baru dengan harga yang lebih mahal. Padahal modelnya tuh cuman upgrade sedikit gitu. Fitur aja sebetulnya gitu kan. Nah ini orang malah makin nggak mampu gitu buat beli. Akhirnya di segmen LCGC atau mobil murah tadi terdapat penurunan sekitar, gue cek dulu ya, itu 32,7% di tahun lalu gitu ya. Jadi ini udah menunjukkan gejala bahwa memang pasar otomotif terutama mobil baru tadi agak tergerus gitu. Sekarang tinggal pangsa pasar LCGC itu sekitar 15-16% mungkin ya. Dari dulu sempat nembus 20% tuh waktu. Tapi kan kalau misalnya kita bandingkan dengan beberapa tahun atau misalnya dari awal-awal ketika pandemi itu kan sempat bergeliat karena ada insentif ya, Van kan. Apakah itu ada ngaruhnya ya ketika insentif ini udah nggak dilanjutkan untuk mobil-mobil konvensional atau mobil bensin? Nah ini akhirnya minatnya bergeser gitu Kak, Van. Benar, Mang. Jadi terakhir kali ada insentif untuk mobil konvensional atau ICE ya, combustion itu tahun 2021 ketika pandemi memang, maka digulirkanlah insentif khususnya PPNDTP, pajak pertambahan nilai itu ditanggung sama pemerintah. Nah setelah tidak ada lagi insentif itu, memang tren penjualan mobil untuk combustion ini terus menurun ya dari tahun ke tahun, karena harganya juga terus naik, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah ya. Akhirnya ya mereka beralih ke mobil bekas memang. Nah kalau dari data Universitas Indonesia itu pernah melakukan studi menemukan bahwa pasar atau penjualan mobil bekas itu sebelum pandemi hanya 1,5 dari penjualan mobil baru rasionya ya. Jadi kalau misalnya mobil baru itu 1 juta, maka si mobil bekas ini 1,5 juta. Nah tapi belakangan beberapa tahun terakhir mungkin tahun lalu ya dia naik terus tuh rasionya menjadi 2 kali. Jadi kalau misalnya penjualan mobil baru itu ada 800.000, maka penjualan mobil bekas dia 1,6 juta. Kenapa? Karena ya memang penjualan mobil baru tertekan, sementara mobil bekas terus naik ya. Nah ini biasanya kan industri otomotif itu mencerminkan geliat ekonomi ya. Betul. Di masyarakat. Kalau misalnya lo merhatiin ya gak, Van, misalnya BPS mau mengumumkan pertumbuhan ekonomi atau mengumumkan satu indikator ekonomi, nah otomotif itu biasanya disebutin di awal-awal ya. Bagaimana pasar otomotif, penjualan dan segala macam gitu kan. Nah dari data-data tadi sebenarnya kan ini ada yang patut disoroti gitu ya. Nah dengan penjualan yang ya kata Revan dan temuan lu gak itu kan turun gitu ya, terutama di konvensional dan pasar otomotif secara umum. Ini ada kaitannya nggak ya dengan daya beli yang beberapa tahun terakhir ini juga ikut tertekan, karena kan ada fenomena Rohana Rojali juga gitu kan di tahun lalu ya. Walaupun data pemerintah kan menyebutkan ekonomi tumbuh ya, dan tumbuhnya itu cukup besar di atas ekspektasi pasar gitu, di 5%-an gitu ya. Artinya ada yang tumbuh di sana, tapi ternyata daya beli ini tertekan, terutama daya beli real gitu ya, atau dari upah realnya masyarakat yang ternyata terus mengalami penurunan, sehingga surplus belanjanya itu lebih
sedikit dan mereka akhirnya mau nggak mau dari dana yang tersisa itu dia harus mengalihkan gitu. Misalnya kalau nggak bisa beralih ke mobil baru yang lebih murah, ya mau nggak mau dia harus beralih ke mobil bekas gitu kan. Ada nggak fenomena itu atau gejala itu? Iya benar banget Mang. Ini kan kalau kita lihat beberapa hasil riset ya, salah satunya yang dilakukan PwC tahun 2024-2025 itu bilang salah satu indikator bahwa ekonomi Indonesia ini stagnan adalah penurunan jumlah atau populasi kelas menengah. Itu yang turun tuh sekitar 9,4 juta orang dari kelas menengah ke kelompok rentan lah ya. Yes. Jadi mereka posisinya middle class lah ya. Betul, terjepit gitu. Ketika ada gejolak sedikit mereka pasti jatuh. Nah, inilah yang kemudian kelas menengah kan selama ini selalu jadi motor pertumbuhan ya. Kita udah berkali-kali ulas juga gitu. Inilah yang kemudian membuat daya beli masyarakat secara umum menurun dan penjualan untuk produk-produk ya seperti otomotif, terus perumahan gitu. Ini juga sempat disinggung oleh BPS tahun lalu terjadi penurunan gitu dan itulah yang kemudian memang menjadi indikator bahwa daya beli secara umum menurun gitu. Nah, tapi jangan lupa juga Mang, dari wawancara kita ya sama para pelaku pasar, khususnya pelaku industri lembaga pembiayaan ya atau multifinance, mereka melihat bahwa ada kecenderungan ketika ekonomi sulit ini orang-orang beralih ke mobil-mobil bukan hanya mobil bekas tapi juga mobil-mobil yang dalam tanda kutip ilegal ya. Mereka punya temuan banyak tuh di grup-grup media sosial di Facebook. Ini itu apa curian gitu misalnya? Biasanya mobil-mobil yang misalnya dia ambil dari leasing tapi belum lunas. Makanya dia tidak ada surat-suratnya kan, tidak ada BPKB. Makanya biasanya itu disebut dengan mobil ini STNK only itu. Nah, itu banyak orang-orang yang ketika butuh mobil nih misalnya untuk mudik atau lebaran tapi dia ekonominya terbatas akhirnya lari ke mobil-mobil seperti itu walaupun tentu berbahaya secara hukum juga bisa dipidana. Tapi kalau secara harga memang sangat drastis perbedaannya. Aku sempat nyari-nyari ya di beberapa grup itu ada Toyota Avanza itu dibanderol cuma ya 40 juta lah, nggak nyampe 100 atau harga normalnya mungkin 200-an juta ya. Nah, ini yang akhirnya memantik keresahan juga ya dari para pelaku industri multifinance karena ya ini menggerogoti pasar mereka juga untuk pengusuran kredit dan akhirnya mereka mulai memperketat juga untuk penyaluran pembiayaan itu kalau misalnya dulu dari 10 pengajuan bisa cair 8 mungkin sekarang cair 4 atau 5 lah karena mereka mulai berhati-hati dan tren itu sepertinya bakal terus berlanjut pada tahun ini. Ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi betul ya ada pergeseran, gue melihat ada geliat nggak misalnya atau jangan-jangan di semua segmen ini memang lesu gitu, nggak fun gitu. Atau lu melihat ada fenomena atau geliat di misalnya segmen mobil bekas karena kan biasanya mobil bekas tuh ada pamerannya gitu ya, ada showroom khusus mobil bekas gitu. Nah, ada temuan nggak? Ya, gue awal pekan lalu udah keliling ya ke beberapa tempat di Jakarta gitu yang memang jadi spot-spot buat jual beli mobil bekas ya. Kalau gue datang sih memang sebetulnya situasinya sepi, nggak serame kayak orang transaksi gitu ya jual beli. Cuman para pedagang di sana bilang ya sekarang kita transaksinya lewat online gitu. Jadi memang mobil bekas juga udah nggak kayak pasar lah ya. Orang tinggal search. Nah kalau pengen cek fisik baru dia datang ke lokasi gitu. Bahkan pameran juga online sekarang sebagian. Betul, ada beberapa perusahaan multifinance kan bikin pameran mobil bekas online. Itu menarik. Nah, tapi yang juga menarik di situ tuh mobil-mobil yang populer yang biasa banyak dicari orang kayak Avanza, Innova gitu ya, mobil-mobil minibus lah 7 penumpang. Itu stoknya juga berkurang, bahkan sepi gitu. Beberapa pedagang yang gue temuin bilang kalau wah sekarang susah banget mas nyari pasokan mobil gitu ya. Nggak ada yang jual apa gimana itu? Nah masyarakat dia menduga masyarakat juga yang pemilik mobil menahan untuk ganti mobil baru gitu kan. Dan biasanya orang yang jualan mobil bekas itu memanfaatkan orang-orang yang pengen ganti unit lah ya. Nah karena tadi daya beli menurun, terus kemudian ekonomi mungkin tidak penuh ketidakpastian ya. Para pedagang ini menganalisis kayaknya orang-orang menahan buat jual beli mobilnya atau mengganti dengan mobil baru sehingga pasokan buat pasar mobil bekas juga agak lesu gitu. Meskipun permintaan tinggi ya, penjualan naik di akhir tahun terus karena ini mau menjelang Ramadan juga orang nyari banyak. Biasanya ada gitu ya kalau misalnya biasanya kalau mau lebaran itu penjualan spiking gitu ya, naik. Betul. Ya. Nanti setelah lebaran penjualan yang naik gitu.
Maksudnya dari orang jual lagi. Jual lagi. Gitu. Cuman ya itu karena stoknya agak tipis, terutama untuk mobil-mobil populer, justru pedagang sekarang agak kesusahan nih buat nyari barang gitu kan. Nah cuman yang menarik kan di perusahaan multi finance juga bilang kalau permintaan pembiayaan meningkat ya, Pan ya? Iya, khususnya untuk segmentasi mobil bekas ya. Memang perusahaan multi finance ini mendapatkan ceruk baru lah. Sekitar mungkin 2-3 tahun terakhir perusahaan multi finance ini mulai mengganti sasaran mereka dari awalnya. Kalau misalnya fokus ke mobil baru, sekarang ya mulai mengerucut ke mobil bekas saja. Karena memang banyak orang atau konsumen atau debitur itu mencari mobil bekas karena harganya yang lebih terjangkau ya. Nah, sebetulnya pada tahun lalu dua segmentasi ini sama-sama agak tertekan, Bang, untuk pembiayaan ya. Penyaluran yang pembiayaan. baru maupun yang bekas. Yang baru maupun yang bekas agak tertekan. Tapi kalau dibandingkan antara misalnya yang mobil baru sama mobil bekas ini kenaikannya lebih tinggi lah. Jadi ada tren ketika penyaluran pembiayaan untuk mobil baru ini dia selalu terkontraksi, penyaluran pembiayaan untuk mobil bekas dia justru naik. Misalnya pada akhir tahun lalu ya, pada November itu OJK mencatat untuk mobil bekas dia naik sekitar 0,4% lah, jadi 87 triliun ya. Sementara untuk mobil baru dia terkontraksi sekitar 4% ya. Nah itu angkanya sedikit turun daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah yang menarik adalah ketika awal tahun ini, aku coba ngobrol ya sama beberapa perusahaan multi finance ini, mereka mengalami peningkatan. Bahkan di beberapa perusahaan itu kenaikannya disebut sampai 100% untuk mobil bekas pada awal Januari ini. Mungkin ya salah satu faktornya ya. Nah pada akhirnya segmentasi mobil bekas ini jadi semacam angin segar lah buat perusahaan multi finance. Karena lagi benar-benar ada tekanan ya. Iya ada tekanan, dan jangan lupa juga emang angka non-performance finance NPF atau kredit macet itu naik cukup drastis itu ya. Di pasar mobil baru. Di perusahaan multi finance secara umum ya, penyaluran kredit secara umum. Termasuk juga untuk sektor otomotif. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu dia cuma sekitar 2,3%, akhir tahun lalu dia naik tuh sampai 2,5%, dan awal tahun ini sampai 2,7%. Jadi katakanlah kalau misalnya tahun lalu ya penyaluran kredit multi finance itu sampai 508 triliun ya, ini sekitar 4,5%-nya atau sekitar mungkin 16-an triliun. Jadi memang industri multi finance ini sedang agak lesu. Nah makanya dengan makin banyaknya orang yang mengincar mobil bekas ini, ya ini jadi semacam ceruk lah bagi mereka untuk tetap bisa survive ya. Tapi menarik ya kalau misalnya kita ngobrolin otomotif itu kita bisa tahu sebenarnya appetite atau minat orang untuk belanja itu berapa besar gitu ya, dari pilihan mobilnya tentu. Nah kalau dari data yang lu himpun nih, Van, ini kelihatan nggak sebenarnya mobil yang sekarang lagi diminati itu di harga berapa? Itu kan menandakan ya segitulah daya beli kita gitu ya untuk otomotif gitu. Nah itu sebenarnya relatif nggak ada perubahan ya, Van, dari sebelum pandemi, bahkan bahwa daya beli masyarakat untuk mobil baru itu di level 200 jutaan. Jadi kalau udah di atas 200 juta, 300 juta, orang mikirnya panjang lah buat beli mobil gitu kan. Atau mungkin dia akan lebih memilih ngumpulin duit dulu biar DP-nya ini supaya cicilannya nggak terlalu berat. Tapi kalau ngeluarin duit atau DP untuk beli mobil 200 juta ke bawah itu masih relatif ringan. Artinya segmen inilah yang memang jadi penopang penjualan mobil selama ini gitu ya. Dan di situ kan memang diisi oleh mobil-mobil seperti LCGC, terus MPV 7 penumpang yang murah lah ya gitu ya. Kelas-kelas Avanza, Xenia. Yang mana sebetulnya 3 tahun terakhir ini mereka harganya makin naik nih di atas 200, bahkan udah sampai 300 jutaan gitu kan. Padahal ini segmen sangat sensitif dengan harga. Betul. Ini terbukti dari kajian Gaikindo sendiri. Jangankan kenaikan harga gara-gara upgrade model gitu ya. Tahun 2025 kan kita tahu pemerintah memberlakukan kebijakan option berkat sinkronisasi aturan keuangan pusat daerah ya. Di aturan itu kan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menarik pungutan bea kendaraan untuk STNK dan balik nama itu sampai 66%. Nah ini kalau gue lihat datanya, kebijakan option ini bisa menambah harga mobil hingga kisaran 15 sampai 20 juta per unit. Artinya mobil yang dijual harga 200 juta itu dijualnya bisa 220 juta. Itu belum lagi biaya-biaya lainnya gitu ya. Yang kemudian kita lihat ada beberapa gejolak juga di daerah kan, orang nggak mau bayar STNK, orang mogok bayar pajak gitu ya, karena memberatkan gitu. Dan ini memang segmen yang sangat sensitif terhadap isu harga. Tadi lo bilang harga di 200 jutaan ya. Itu mobil baru apa
mobil bekas, karena kalau mobil bekas 200 jutaan lumayan tinggi juga ya. Nah itu tadi yang gue cerita mobil baru memang. Nah kalau di mobil bekas, memang justru di bawahnya harganya tuh orang yang masih banyak nyari itu yang level-level 100 juta lah. Paling mahal 150 juta. Jadi beberapa pedagang juga bilang, wah sekarang kalau mau nyari mobil, orang tuh banyaknya yang memang tahun 2020 lah, 2022 gitu paling muda. Kalau yang udah di atas itu harganya udah mendekati mobil baru gitu. Cuman beda berapa puluh juta doang. Jadi relatif nggak laku lah mobil-mobil baru, mobil-mobil yang usianya baru 2-3 tahun dijual di pasar itu kurang laku. Justru yang laku yang di bawah 150 jutaan gitu. Nah, jangan lupa juga bahwa ada kebijakan dari pemerintah untuk bea balik nama mobil bekas itu tidak ada tarifnya atau nol ya, gratis gitu. Jadi itu yang bikin orang juga lebih memilih untuk beli mobil bekas gitu. Nah ini kan dari tadi kalau kita ngobrol paradigmanya pasti mobil konvensional gitu ya. Padahal dalam 2 tahun terakhir perkembangan mobil listrik yang tentu baru ya, ini semakin masif nih. Apalagi tahun kemarin kita lihat ada beberapa merek ngeluarin harga-harga yang ya tergolong murah ya. 190 juta gitu ya, dengan fitur yang cukup canggih gitu dibandingkan dengan mobil-mobil bensin gitu ya. Nah, dengan masuknya mobil listrik yang baru ini sebenarnya membuat minat orang untuk beli mobil baru listrik lebih besar, atau dengan tadi lu bilang daya beli tertekan akhirnya tetap ke mobil bekas. Ada nggak perbandingan datanya nih? Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi juga untuk penjualan mobil bekas Mang dari mobil listrik ini. Jadi untuk segmentasi kelas mobil kelas C ya, atau segmentasi mobil mewah itu mereka memang harganya cenderung turun dan akhirnya lebih banyak dicari ya sama pemburu mobil bekas karena mulai banyaknya mobil-mobil EV yang harganya cenderung mahal ya, harga 300 ke atas gitu. Nah, para kelas menengah atas tuh kalau mau mencari mobil mewah, larinya ke EV itu justru, bukan ke yang mobil bekas yang mewah tadi. Dan itu justru membuat harga mobil bekas yang mewah ini mengalami penurunan ya. Nah, ini menarik karena di akhir tahun lalu untuk mobil EV kan insentifnya udah mau dihapus ya. Sebetulnya kan dari Kementerian Perindustrian mengusulkan ada perpanjangan, tapi dari teman separtainya yang di Kementerian Koordinator Perekonomian tidak setuju. Kemarin nggak ada duitnya juga kayaknya. Nggak ada duitnya, persis. Kemarin saya juga sempat bertanya ya ke Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Pak Susi Wiono Mugiarso. Dia juga menyatakan bahwa soal insentif ini masih terus dibahas. Tapi memang pemerintah menjadikan ruang fiskal yang terbatas itu jadi salah satu faktor utama pertimbangan ya. Karena ya dari mana duitnya untuk memberikan insentif itu ketika ruang fiskal terus tergerus. Belum lagi dengan adanya perang di Iran kemarin ya, yang lagi rame ya, serangan Amerika ke Iran yang mengancam penutupan Selat Hormuz, yang berpotensi juga akan mendongkrak harga minyak. Itu kan kalau di domestik nanti dampaknya bisa ke ruang fiskal yang makin terbatas ya, karena beban subsidi itu semakin besar untuk bensin, untuk subsidi minyak. Nah, akhirnya ya makin gak ada ruang untuk memberikan insentif otomotif itu. Nah, kemungkinan besar bakal diakhiri di akhir tahun lalu dan tidak dilanjutkan di tahun ini. Dengan berakhirnya insentif otomotif khususnya untuk EV, itu juga berpeluang nanti akan mendongkrak ya untuk penjualan mobil bekas, karena ya harga mobil EV juga nanti akan makin mahal ya, dan orang-orang juga pada akhirnya kalau mau mencari kendaraan yang terjangkau ya lari ke pasar mobil bekas. Nah ini menarik nih, tadi lo nyinggung soal perang Iran sama Israel ya, sama Amerika juga. Dan ini juga berkaitan dengan industri otomotif, karena kan tadi ya harga minyak bakal naik. Di pekan ini jangan lupa selain kita berdua nulis soal mobil bekas, Mamang juga nulis soal dampak perang kan. Gimana nih Mang temuannya Mang? Nah betul tuh, jadi ini kan kita baru beberapa hari nih dengar ya. Jadi akhir pekan lalu kita lagi santai-santai gitu, tiba-tiba kalau buka media sosial semuanya buka tuh. Akhirnya ada berita mengejutkan gitu ya, Israel, Amerika nyerang Iran gitu. Terus pemimpinnya Ali Khamenei gugur gitu ya, meninggal akibat serangan itu, dan akhirnya eskalasi perang ini langsung naik gitu ya. Nah ini akhirnya baru juga beberapa hari harga minyak akhirnya naiknya cukup tinggi nih Gak. Jadi kalau lu lihat APBN itu kita mengasumsikan harga minyak mentah itu kan
$70 per barrel gitu ya. Nah, tadi gue belum update lagi yang sekarangnya tadi siang, itu ini hari Rabu ya. Itu harga minyak mentah itu udah menembus 80-an gitu ya. Artinya sudah ada kenaikan ya $10 per barrel gitu ya. Dan ini diprediksikan akan terus naik gitu ya. Kalau misalnya gue ngobrol dengan beberapa ekonom ya kenalan kita ya, itu waktu Rusia dan Ukraina bersih tegang pun, itu dalam beberapa waktu itu harga minyak bisa menembus sampai $100 per barrel gitu ya. Dan ini mungkin di perang Iran pun ada potensi demikian gitu. Nah, kita lihat udah di 80-an dan akibat Selat Hormuz ditutup gitu ya, artinya pasokan lebih terbatas gitu. Padahal ya mungkin sampai 20% pasokan dunia itu kan harus melalui Selat Hormuz gitu ya. Termasuk juga pasokan-pasokan BBM ke Indonesia gitu. Dan ini kemungkinan besar akan menaikkan harga nantinya di level konsumen. Tergantung pemerintah akan menyikapinya kayak gimana nih. Apakah dia bakal mengubah harga gitu ya, menyesuaikan harga, artinya ada kenaikan harga, atau bakal ditanggung dengan subsidi atau kompensasi. Nah, masalahnya seperti yang udah diceritain sama Revan tadi, ruang fiskalnya itu kan kita udah cerita berkali-kali dari episode ya. Dari episode ke episode kita udah cerita bahwa ruang fiskal kita tuh nggak luas bos gitu ya. Dari defisit anggaran 3% itu tahun lalu aja udah tinggal tersisa sedikit. Itu pun udah pakai penghematan tuh. Persis kan. Nah, gimana dengan sekarang gitu ya? Dengan kita belanjanya masih banyak gitu ya. Keinginan presiden untuk terus memperluas proyek-proyek prioritasnya, itu kan akan membuat anggaran semakin sempit, ruang anggarannya, ruang fiskalnya semakin sempit. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Apakah akan ada penghematan besar-besaran gitu ya, atau ada kebijakan khusus untuk ya menyerap tekanan harga BBM ini? Karena kalau enggak, ya udah pasti ini bakal ditransmisikan ke konsumen, ya kan? Dan kalau ditransmisikan ke konsumen, kita tahu lah beberapa tahun lalu sempat ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan kita merasakan langsung imbasnya gitu ya. Bukan hanya orang-orang yang punya kendaraan yang merasakan dampak kenaikan BBM ini, bahkan orang-orang yang nggak punya kendaraan juga ngerasain dari apa? Dari dampak lanjutannya, pangan dan segala macam. Akhirnya ruang belanja semakin sedikit di rumah tangga gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah orang masih berpikir beli mobil? Nah, itu yang jadi pertanyaan kan. Dan jangan lupa Mang, dari studi yang aku baca ya, kalau misalnya pemerintah mau ngambil opsi subsidi tadi, setiap kenaikan harga minyak $1 itu sama dengan pembengkakan subsidi 3-5 triliun. Jadi katakanlah harga minyak naik dari 70 ke $100 per barel gitu ya. Jadi ada 30 kali 5 triliun tuh. Jadi kira-kira 150 triliun tambahan beban anggaran ini di APBN kita kalau misalnya subsidi. Dari mana? Mungkin harus ada program yang di stop dulu lah ya. Program-program yang menghambur-hamburkan uang. Ya mungkin penonton juga udah tahu lah. Nggak perlu kita sebut ya. Yang banyak subsidi hariannya ya. Iya. Insentif. Yang lagi rame dibahas juga karena mengambil anggaran pos lain yang penting ya. Ya ini juga kalau kita lihat kan memang asosiasi pengusaha otomotif ya Gaikindo memang masih mencermati lah dampak perang ini. Gak cuma tadi soal harga BBM dan kemudian ke daya beli, tapi juga bagaimana perang mempengaruhi ekspor mobil kita lah dari Indonesia ke negara-negara lain gitu ya. Tapi karena baru sepekan berjalan perangnya, jadi belum terasa betul dampaknya gitu. Sama seperti BBM, karena kan kemarin Menteri Energi juga bilang kita stok BBM masih ada lah, meskipun hanya 20 hari gitu ya. Mungkin setelah hari ke-20 baru terasa. Mulai panik. Ya, kalau misalnya ini kan juga, ingat kan waktu zaman Rusia dan Ukraina awal-awal pecah, itu juga akhirnya ada dampaknya tuh ke harga under deal, karena logistik dan pengiriman gitu ya, kan kena juga gitu, gak fun gitu kan. Nanti pasti ujung-ujungnya ke sana juga gitu. Apalagi industri otomotif ini forward dan backward linkage-nya sangat panjang ya. Jadi banyak spare part itu yang memang ya kemungkinan bakal terdampak juga kalau misalnya ada gejolak di dunia. Nah ini nyambung ya ke sikap Tempo ya, sikap editorial kita itu yang melihat bahwa ya
kalau kita lihat sebenarnya kan faktor utama kelesuan di industri otomotif gitu ya, meskipun ada pergeseran market atau pergeseran preferensi masyarakat dari mobil baru ke mobil bekas, ini kan utamanya adalah faktor daya beli gitu. Yang sebetulnya dampaknya nggak cuma dirasakan sektor otomotif, tapi juga sektor industri lain. Mungkin otomotif baru merasakan sekarang, tapi kan seperti tekstil dan bidang yang lain kan udah duluan gitu. Karena itu memang produk yang lebih banyak dibeli atau lebih pokok lah ya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Sementara otomotif yang tersier baru sekarang nih gitu. Nah ini kan kemarin pemerintah waktu Senin Presiden Prabowo ya udah manggil beberapa menteri dan bilang untuk mengantisipasi tadi gejolak perang dan dampaknya ke dalam negeri akan menyediakan bantalan-bantalan ya. Seperti bansos. Cuman kan kita tahu bansos ini selama ini hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat miskin yang memang itu mereka hak mereka lah ya, berhak gitu. Cuman bagaimana dengan kelas menengah yang tadi situasinya rentan gitu ya, yang sudah berkurang hampir 10 juta orang gitu. Kalau misalnya gejolak ini muncul dan besar gitu, bisa jadi pengurangan populasi kelas menengah akan bertambah lagi, akan makin banyak gitu. Dan ya intinya pemerintah harus ikut memikirkan lah bagaimana agar kelas menengah ini tetap terjaga daya belinya supaya tadi konsumsi tetap ada gitu dan sektor-sektor industri termasuk otomotif masih bisa berjalan. Karena memang yang memutar industri itu kan kebanyakan konsumsi dari kelas yang menengah ya. Betul, rumah tangga. Nah, ini kan kita udah bahas nih panjang lebar nih dari mobil baru sampai mobil listrik, mobil bekas. Nah ini silakanlah lu mau balik mudik nanti pakai mobil baru apa mobil bekas. Nah, saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan juga di Spotify. Sampai jumpa.